Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk lebih semangat dalam menyimak video ini, kita sapa dulu adik-adik sekalian. Ketika saya bertanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Baik, saya ulangi. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan bersemangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang definisi Al-Quran, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Sebelum itu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Tentunya kalian sudah tahu apa itu Al-Quran, bentuknya bagaimana, dan isinya, tulisannya bagaimana. Tentunya kalian sudah tahu akan bentuk Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan adalah, coba atau apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran ini selain dari bentuknya? Apa? Saya ulang pertanyaannya, apa yang kalian tahu atau yang kalian pahami tentang Al-Quran ini? Baik, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu tentang apa itu sebenarnya Al-Quran. Baik, ketika kalian sudah mengetahui atau memahami apa itu Al-Quran berdasarkan pengetahuan kalian, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang definisi Al-Quran dari pendapat para ulama. Definisi Al-Quran di sini ada dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, definisi Al-Quran ada 4 pendapat ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kata Al-Quran merupakan sebuah isim alam, atau kata Al-Quran merupakan sebuah nama bagi Al-Quran. Pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Al-Farra'. Imam Al-Farra' berpendapat bahwasanya Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Imam Al-Asy'ari. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran berasal dari kata korona, yang artinya menggabungkan. Yang keempat yaitu pendapat Imam Az-Zujaj. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran berasal dari kata al-Qur'u, yang artinya kumpulan. Baik, saya ulang kembali. Definisi Al-Quran secara bahasa ada 4 pendapat ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran merupakan isim alam atau sebuah nama. Yang kedua, Imam Al-Farra' berpendapat Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Yang ketiga, menurut Imam Al-Asy'ari,
Al-Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan. Dan yang keempat, menurut Imam Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang definisi Al-Quran ini, silakan kalian renungkan, kalian analisis, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara para ulama dalam mendefinisikan Al-Quran. Baik, kita analisis satu persatu definisi ini. Yang pertama, kita analisis dari definisi Imam Syafi'i. Mengapa beliau berpendapat demikian? Mengapa beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran merupakan isim alam? Kemudian yang kedua, coba kalian juga analisis mengapa Imam Al-Farra mengemukakan definisi bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata qira'ah yang artinya bacaan. Yang ketiga, coba kalian juga analisis mengapa Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan. Dan yang keempat, kalian juga analisis pendapat Imam Az-Zujaj yang mengatakan bahwasanya Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Baik, silakan analisis dari beberapa definisi Al-Quran secara bahasa tersebut. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kalian mencoba menganalisis dari beberapa definisi Al-Quran secara bahasa, yaitu yang terdiri dari 4 pendapat ulama tersebut, silakan kemukakan atau presentasikan pendapat kalian melalui komentar. Baiklah, sekarang kita coba analisis satu persatu dari beberapa definisi tersebut. Menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya kata Al-Quran merupakan isim alam, yaitu sebuah nama khusus yang diberikan kepada Al-Quran. Karena kalau kita analisis, tentunya setiap sesuatu yang ada di dunia ini tentunya memiliki sebuah nama. Misal, ada baju. Baju adalah sebuah benda dan memiliki nama. Namanya yaitu baju. Kopiah merupakan sebuah benda dan mempunyai sebuah nama, yaitu kopiah. Demikian juga makhluk hidup yang ada di dunia ini. Manusia, masing-masing manusia, masing-masing individu tentunya memiliki sebuah nama. Dan tentunya di sini kitab Allah yang diturunkan kepada umat Islam tentunya juga punya nama, dan namanya adalah Al-Quran. Dan hal ini yang mendorong Imam Syafi'i mendefinisikan bahwasanya Al-Quran adalah sebuah isim alam. Yang kedua, menurut Imam Al-Farra, kata Al-Quran berasal dari kata qira'ah yang artinya bacaan. Kenapa bacaan? Karena Al-Quran sendiri kan adalah kitab, tuntunan hidup. Dan tentunya sebagai kitab, sebagai pedoman dan tuntunan hidup, ya harus dibaca. Dan sesuatu yang dibaca ini adalah bacaan. Seperti itu. Menurut Imam Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan. Kenapa? Karena Al-Quran di sini menggabungkan huruf, satu huruf dengan huruf yang lain. Pendapat yang ketiga yaitu Imam Al-Asy'ari. Beliau berpendapat bahwasanya kata Al-Quran berasal dari kata korona, menggabungkan. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menggabungkan dari beberapa huruf.
Jadi Al-Quran itu tidak hanya terdiri dari satu huruf saja. Kalau kita urut, Al-Quran itu menggabungkan huruf dengan huruf yang lain sehingga menjadi ayat. Tentunya ayat ini di sini juga digabungkan dengan ayat-ayat yang lain sehingga menjadi sebuah surah. Dan surah ini juga digabungkan dengan surah-surah yang lain. Kita ketahui bersama bahwasanya jumlah surah dalam Al-Quran adalah sebanyak 114 surah. Dan surah-surah ini digabungkan menjadi satu mushaf, satu kitab utuh. Yang di sini kan menggabungkan dari kata corona. Kemudian pendapat yang keempat, Imam Az-Zujad yang berpendapat bahwasanya Al-Quran berasal dari kata al-qur'u, kumpulan. Kenapa dikatakan kumpulan? Karena kumpulan di sini Al-Quran berisi kumpulan-kumpulan petunjuk-petunjuk sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi banyak isinya Al-Quran itu banyak. Di situ ada kumpulan-kumpulan. Lebih lanjut nanti kita juga akan membahas isi-isi pokok-pokok isi Al-Quran yang terdiri dari tauhid, kemudian akhlak, kemudian juga ada sirah atau sejarah di situ, kemudian juga ada sains dan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman hidup. Selanjutnya, di sini kita juga akan membahas definisi Al-Quran secara istilah. Definisi Al-Quran secara istilah juga ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Beliau berpendapat atau merumuskan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawatur al-muta'abbadu bitilawati. Yang artinya Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, yang membacanya merupakan ibadah. Kemudian pendapat yang kedua adalah menurut Syekh Muhammad Khudori Bek. Beliau merumuskan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran wal lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wattadakkuri mutawatiran wa huwa ma baina daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-mahtumu bi suratin Nas. Yang artinya Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami dan diingat selalu isinya. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baiklah adik-adik sekalian, dari dua definisi tersebut, kita akan mencoba menganalisis apakah ada perbedaan atau persamaan dari dua definisi tersebut. Tentunya di sini saya akan menugaskan kalian untuk mencari perbedaan itu, mencari persamaan dan perbedaan itu. Baiklah, sekarang coba kalian tulis persamaan dan perbedaan yang kalian temukan dalam dua definisi tersebut. Baiklah, silakan. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kita coba untuk menganalisis dari dua definisi Al-Quran secara istilah tersebut, maka kemudian di sini kita mendapatkan persamaan dan perbedaan antara dua definisi tersebut. Persamaannya di sini adalah yang pertama yaitu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kedua definisi tersebut sama-sama mengungkapkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini tentunya menghapus atau membatasi bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad bukan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah secara turunnya Al-Quran secara mutawatir. Dan yang ketiga adalah tertulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran. Itu 3 persamaan yang bisa kita temukan dalam 2 definisi tersebut. Selanjutnya, untuk perbedaan yang terdapat pada 2 definisi tersebut, yang pertama adalah pada definisi pertama ditambahkan definisi al-muta'abbadu bitilawati, yaitu yang artinya dianggap beribadah orang yang membaca Al-Quran tersebut. Tentunya ketika definisi ini dikemukakan dalam definisi Al-Quran, maka ini dampaknya adalah kepada hal-hal ibadah. Ketika membaca Al-Quran dihukumi sebagai ibadah, maka kemudian akan mendapat pahala orang yang membaca Al-Quran. Kemudian pada definisi yang kedua, yaitu menurut Syekh Muhammad Hudhari Baik, di sini menambahkan definisi atau sesuatu yang tidak ada definisi yang pertama, yaitu kata al-mabdu' bi suratil Fatihah al-mahtum bi suratin Nas, yang artinya Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Tentunya dari persamaan dan perbedaan ini tidak menjadi masalah, karena ini adalah pendapat atau ijtihad dari para ulama. Nah, tidak ada yang salah di sini. Definisi yang pertama juga merujuk pada Al-Quran, dan definisi yang kedua juga merujuk pada Al-Quran. Baik, sekarang coba kalian setelah memahami atau mendengar penjelasan tentang definisi Al-Quran secara bahasa maupun istilah, coba kalian amati atau kemukakan pendapat Al-Quran yang kalian ambil atau yang kalian gunakan. Coba ambil satu definisi dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tadi dan ungkapkan alasan mengapa kalian lebih memilih atau lebih condong kepada definisi tersebut. Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah video pembelajaran pada kali ini, dan semoga kalian dapat mengambil hikmah dan manfaat dari video pembelajaran ini. Dan dari saya, tetap semangat dimanapun kalian berada, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi, selamat pagi, tetap semangat. Dan dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.